Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Yanusi dengan NIM 2201171. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai pengembangan dan penilaian obat baru. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Andika Yosi Dwi Putri dengan NIM 2201149. Kedua ada Dina Azharah Fadilah dengan NIM 2201156. Selanjutnya ada Era Nurliza dengan NIM 2201160. Selanjutnya ada Ismi Mutia Lestari dengan NIM 2201168. Sheryl Ananda Nuerzaimi dengan NIM 2201186. Selanjutnya ada Stefani dengan NIM 2201188 dan Wanda Afriska dengan NIM 2201192. Adapun topik-topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada drug discovery, yang kedua ada uji praklinik atau investigational new drug, yang ketiga ada jenis-jenis uji praklinik. Pembahasan yang pertama yaitu drug discovery. Drug discovery jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti penemuan obat. Drug discovery atau penemuan obat adalah proses untuk menemukan kandidat obat yang baru. Penemuan obat sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa yang berguna secara terapeutik dalam menyembuhkan dan mengobati penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismi Mutia Lestari dengan NIM 2201168. Di sini saya akan menjelaskan pada slide kelima. Materi yang akan saya bawakan yaitu tahapan yang dilakukan dalam penemuan dan pengembangan obat. Ada 5 poin tahapan, yaitu pertama adanya perseleksian target kerja obat, di mana nantinya kerja obat ini akan diseleksi lagi untuk menuju ke target. Kemudian yaitu untuk memprediksi kinerja senyawa berdasarkan struktur kimia atau in siklonya. Nah, memprediksi kinerja berdasarkan struktur kimia secara in siklo ini yaitu merujuk pada pendekatan komputasional untuk memproyeksikan atau menilai aktivitas atau sifat senyawa tanpa melakukan eksperimen fisik. Nah, ini tentunya melibatkan analisis struktur kimia menggunakan metode pemodelan komputer untuk mengidentifikasi potensi kerja biologisnya atau juga potensi kerja biokimianya dari suatu senyawa tanpa sintesis atau uji laboratorium langsung. Tahapan yang ketiga yaitu adanya penentuan senyawa. Pada penentuan senyawa ini dia merujuk pada identifikasi atau analisis suatu substansi kimia untuk mengetahui komposisi secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Hal-hal ini dapat melibatkan teknik-teknik laboratorium seperti spektroskopi, kromatografi, ataupun metode analis kimia lainnya yang digunakan untuk menentukan komponen serta konsentrasi senyawa yang ada di dalam sampel. Tahapan selanjutnya yaitu ada pengujian praklinis, yaitu baik secara in vitro maupun in vivo. Pengujian secara in vitro ini dia dilakukan di dalam lingkungan laboratorium di luar tubuh organisme hidup. Pada pengujian ini dia melibatkan eksperimen yang menggunakan sel atau komponen seluler yang isolasinya untuk memahami respon atau efek suatu zat atau peraturan. Nah, sementara itu pada pengujian in vivo ini dilakukan pada tubuh organisme hidup. Pada pengujian in vivo ini juga dia dilakukan kepada tubuh organisme ini secara keseluruhan sehingga dia mencakup interaksi antara sel dan organnya.
Nah, selanjutnya itu ada uji klinis untuk melihat respon obat terhadap tubuh manusia. Nah, jadi pada uji klinis ini dilakukan pada tubuh manusia langsung. Nah, jika kelima tahapan tadi setelah dilalui, maka tahapan selanjutnya itu tahapan registrasi, yang mana merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan izin edar dari pihak yang berwenang untuk memperkuat pernyataan keamanan obat tersebut. Selanjutnya itu ada target identification, di mana pada target identification ini obat biasanya berupa sel, protein, dan juga gen ataupun biofarmasetik. Nah, di mana targetnya tadi suatu target obat yang baik tadi yaitu merupakan dia ini dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat secara aktif dan dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai obat yang efektif. Nah, contohnya itu pada target obat untuk sedia inhalasi, umumnya pada sistem pernapasan. Nah, oleh karena itu, penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah terapeutik yang khas, di mana daerah terapeutik ini merupakan daerah rentang dosis obat, di mana manfaat terapeutiknya ini optimal tanpa efek samping yang berbahaya. Nah, potensi yang relatif pada produk saingan tadi dan bentuk sediaan untuk manusia yang biasa mudah untuk diketahui oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu ada pada uji praklinik atau juga investigational new drug yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 2201188. Materi selanjutnya yaitu adalah screening, yang dimana uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji obat ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Pada mulanya, yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultursel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya, pada uji ini harus dilakukan dengan hewan utuh. Yang pertama itu ada sintesis screening molekul, yang dimana merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Pada tahap ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Dari hasil prosedur ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama untuk obat baru dan penelusuran literatur. Ini juga harus dilakukan untuk memberikan pengertian tentang mekanisme penguraian obat. Selanjutnya ada uji farmaseutik yang dilakukan untuk memperoleh data farmaseutiknya tentang formulasi, standarisasi, stabilitas, bentuk sediaan yang paling sesuai, dan cara penggunaannya. Uji farmaseutik ini dikembangkan lagi menjadi uji aktivitas enzim, uji anti kanker menggunakan sel line, uji antimikroba, uji antioksidan, uji antiinflamasi, dan lain-lain, yang juga berfungsi untuk menggantikan uji khasiat pada hewan, tetapi belum semua dapat dilakukan. Selanjutnya itu ada studi pada hewan percobaan. Hewan yang dimana digunakan ini adalah mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, atau beberapa uji menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat, karena hanya dengan menggunakan hewan utuh yang disebutkan dapat diketahui apakah obat tersebut dapat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau tidak. Selanjutnya ada uji praklinik yang terdiri dari berbagai macam, yaitu ada uji farmaseutika, uji farmakologi, dan uji toksisitas. Kalau uji farmaseutika itu untuk mengetahui stabilitas zat aktif, stabilitas fisik sediaan, stabilitas kimia zat aktif, dan persyaratan farmaseutik serta sifat dan zat tambahannya. Yang kedua itu ada uji farmakologi untuk mengetahui efek yang diinginkan dan atau efek yang tidak diinginkan atau side effect-nya.
dan mekanisme kerjanya. Yang ketiga itu adalah uji toksisitas. Pada mulanya yang dilakukan pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur terisolasi atau in vitro. Selanjutnya dilakukan lagi pengujian praklinis dilakukan pada hewan utuh atau in vivo. Perkenalkan, nama saya Dina Azhara Fadilah dengan NIM 2201156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas. Uji toksisitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uji toksisitas in vitro dan yang kedua itu uji toksisitas in vivo. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas in vitro. Uji toksisitas in vitro ini ialah suatu uji untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan yang diuji menggunakan media biakan bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Nah, informasi yang diperoleh dari hasil uji toksisitas in vitro ini ialah mengetahui besarnya konsentrasi bahan uji yang dapat membunuh 50% atau lethal concentration 50% sama dengan LC50. Dari bahan biologi yang dikultur atau dibenihkan, di samping juga dapat menentukan aktivitas suatu bahan uji. Nah, contoh uji toksisitas in vitro ini yaitu obat antiinfeksi atau antibiotik menggunakan kultur media bakteri penyebab penyakit. Obat antivirus menggunakan kultur jaringan untuk perkembangbiakan virus tertentu dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu ada uji toksisitas in vivo. Uji toksisitas in vivo ini ialah suatu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi fisiologis, nah maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital dalam kurun waktu tertentu, serta mendapatkan pengetahuan tentang sistem biologis dilihat dari perilaku hewan uji. Uji toksisitas in vivo ini juga meliputi uji toksisitas umum dan uji toksisitas khusus. Pada uji toksisitas umum dirancang untuk mengevaluasi keseluruhan efek suatu senyawa pada hewan dan coba meliputi uji toksisitas akut dan yang lainnya. Sedangkan uji toksisitas khusus ini yaitu uji teratogenik merupakan bagian dari uji toksisitas khusus yang ditujukan untuk mengetahui efek toksik suatu senyawa terhadap fetus atau janin. Berdasarkan lama waktu terjadinya efek toksik, maka uji toksisitas umum ini dibagi atas 3 bagian, yaitu uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, dan uji toksisitas kronis. Sedangkan uji toksisitas khusus meliputi uji teratogenik, uji karsinogenik, dan uji mutagenik. Nah, jadi penggunaan kedua jenis uji dalam pengembangan obat ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi resiko toksisitas, menilai dosis yang aman, dan memandu proses perancangan obat menuju produk yang lebih aman dan efektif sebelum diuji cobakan pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang izin edar obat baru, di mana obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia ini wajib memiliki izin edar. Izin edar ini merupakan langkah preventif sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum obat beredar di masyarakat atau di lingkungan. Nah, menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Peredaran obat tanpa izin edar ini dilakukan oleh pelaku usaha penjual obat tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, serta yang dirugikan ialah konsumen karena akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban apabila ternyata obat yang dikonsumsinya itu berisi bahan-bahan yang berbahaya atau yang tidak layak untuk dikonsumsi. Baiklah, sekian materi dari video yang telah kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.